bersyukur dari Allah yang telah memberi nikmat kepada kita untuk bisa sholat subuh dengan berjamaah. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada Muhammad SAW beserta sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami mengambil tema melibatkan Allah dalam segala urusan. Kita dalam hidup pasti ada persoalan yang kita hadapi, baik mungkin berupa kesehatan atau mungkin pekerjaan atau masalah rezeki dan sebagainya. Allah berjanji dalam surat Al-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Dan anugerahkan dan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak ia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi sesuatu. Ayat ini Allah berjanji akan memberi solusi dalam kehidupan apabila kita itu bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana cara melibatkan Allah dalam segala urusan? Yang pertama, memperbanyak doa. Dalam surat hadis yang dikatakan oleh Abu Dawud, doa adalah senjata orang mukmin. Dengan doa kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah. Nah, ini penting agar kita senantiasa rendah hati dan punya mindset bahwa Allah yang Maha Besar yang memberi solusi. Kemudian sholat istikharah. Apabila kita dihadapkan dua pilihan yang masih bingung, maka kita sholat istikharah agar pilihan kita itu sesuai kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur baik dalam lapang maupun ketika dalam sempit. Meskipun kita diuji kehilangan aset atau mungkin dalam hal pekerjaan ada kendala, ya kita syukuri yang masih ada. Dengan mensyukuri, insya Allah kita akan ditambah nikmat oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat padamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kemudian yang ketiga, ikhtiar dan tawakal. Dalam surat At-Tirmidzi, ikatlah unta itu, kemudian baru bertawakal. Biar untanya tidak hilang. Tidak boleh langsung bertawakal tanpa ikhtiar. Biar untanya di situ saja. Harus disertai ikhtiar baru bertawakal. Kemudian kelima, mendekatkan diri melalui ibadah dengan sholat berjamaah, memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, maka hati menjadi tenang, menjadi ikhlas menerima bila Allah berkehendak lain. Kemudian apa yang kita dapatkan apabila Allah itu kita libatkan dalam segala urusan? Yang pertama, hati menjadi tenang.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah ketika orang-orang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dengan dekat kepada Allah maka hati menjadi tenteram. Kalaupun ada hambatan maka kita dengan ikhlas, dengan lapang dada menerima ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, urusannya menjadi lebih lancar. Karena dengan melihat melibatkan Allah maka insya Allah urusannya menjadi mudah, urusannya menjadi lancar. Apabila ada hambatan maka dia akan ikhlas menerima. Ini suatu contoh ketika si A itu divonis karena kanker stadium 4. Si A ini kaya raya. Dia minta dokter yang paling hebat di rumah sakit tersebut dengan pelayanan yang paling top ya. Kemudian yang B ini divonis kanker stadium 3. Disuruh operasi juga. Tetapi dia tidak punya kemampuan finansial. Dan oleh dokter seandainya operasi pun dilaksanakan, belum tentu itu jaminan kankernya sembuh. Si A dia akhirnya meninggal dunia, walaupun dia hanya mengandalkan pelayanan yang paling bagus. Si B ini karena tidak punya kemampuan finansial, maka dia berkonsultasi dengan Ustaz. Ustaz ini Prof. disampaikan, kemudian Ustaz ini memberi solusi. Karena tidak punya uang, kamu memperbanyak doa, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak istighfar. Allah yang kamu andalkan, Allah Maha Besar. Allah dulu, Allah terus, Allah Akbar. Kamu jangan mengandalkan ikhtiar, kamu mengandalkan keseluruhan dengan Allah. Ikhtiarnya yang berupa terapi-terapi biasa. Tapi Masya Allah ya, dalam waktu 9 hari si B ini menunjukkan hasil tes. Tes pertama harus operasi, dan hasil tes kedua kankernya sembuh total. Tapi si B yang mengandalkan Allah akhirnya diberi kelancaran kemudian kesembuhan. Si A yang mengandalkan ikhtiar saja tanpa melibatkan Allah akhirnya diberi tidak kesembuhan dalam meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan semoga dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa melibatkan Allah dalam segala urusan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.